Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai penilaian mata kuliah perkembangan peserta didik. Latar belakang. Di era masa saat ini, sangat penting bagi kita untuk dapat mengetahui karakteristik dan perkembangan anak usia remaja. Perkembangan anak pada usia remaja ini sangatlah berpengaruh besar pada kehidupan sang anak ke depannya. Tak dapat dipungkiri, jika pada masa remaja banyak anak yang telah mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Namun, pada usia remaja pula, seorang anak sedang dalam masa nakal-nakalnya. Hal ini dikarenakan rasa ingin tahu dan ingin mencoba segala hal yang sangat besar tanpa peduli dampak yang terjadi ke depannya. Dari hal ini, kita dituntut untuk mengawasi karakteristik remaja dan perkembangan yang dialami. Kita juga harus membimbing dan mengarahkan para anak remaja tentang baik buruknya segala hal dan perbuatan. Kita juga harus berupaya agar para remaja berada di jalur yang membuat mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tak hanya orang tua saja yang mengawasi anak mereka yang telah remaja, guru, saudara, lingkup pertemanan, dan lingkungan sekitar turut memiliki peran bagi perkembangan karakteristik seorang remaja. Oleh karena itu, banyak faktor pula yang mempengaruhi perkembangan karakteristik para remaja. Permasalahan. SMP adalah masa di mana anak-anak mulai menginjak masa remaja. Pada masa remaja ini, anak-anak mengalami banyak perubahan, mulai dari perubahan fisik dan perubahan mental. Di balik perubahan fisik dan mental tersebut, pasti ada anak yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahannya, sehingga menimbulkan masalah di lingkungan sekolahnya. Masalah yang sering dialami oleh anak sekolah menengah pertama yaitu bolos pada waktu jam pelajaran sekolah. Bahkan, permasalahan itu tidak hanya dialami oleh anak laki-laki. Anak perempuan juga bisa melakukan permasalahan tersebut. Menurut Jumlihman, perilaku membolos adalah tidak adanya seseorang siswa di sekolah tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua. Perilaku membolos dilakukan dengan meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke sekolah, tapi berpaling dan tidak terlibat dalam kegiatan sekolah. Cara menangani siswa yang sering bolos sekolah. Siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas atau sering disebut dengan istilah bolos kerap kali ditemukan baik di sekolah-sekolahan, perkotaan maupun pedesaan. Membolos juga merupakan salah satu dari kenakalan siswa dan akan menimbulkan dampak yang lebih parah jika tidak diberikan solusi atau diatasi. Dalam kegiatan ini sudah menjadi salah satu kegemaran bagi pelajar yang suka melanggar aturan. Penanganan terhadap siswa yang sering bolos menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah, khususnya guru BK atau bimbingan konseling. Seorang guru tidak hanya berbicara kepada siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa agar bisa memecahkan masalah dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Selamat malam. Selamat malam. Nah, sesuai dengan perjanjian kemarin, saya akan mewawancaraimu. Ya, baiklah. Sebelumnya saya minta maaf menyita waktumu sebentar. Saya mewawancaraimu tentang bolos sekolah. Nah, hal apa saja yang membuatmu bolos sekolah? Sebenarnya ada banyak hal, namun salah satunya yaitu malas masuk sekolah dan malas mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Seberapa sering kamu bolos sekolah? Sebenarnya tidak terlalu sering. Nah, adakah teman-temanmu yang ikutan dalam bolos sekolah? Ada sekitar 3-5 orang. Nah,
Bagaimana cara kamu bolos sekolah? Caranya yaitu berpura-pura izin ke kamar mandi lalu keluar melalui pintu belakang. Nah, selain itu, apakah kamu tidak takut ketahuan dan masuk BK? Tidak, bagi saya itu sudah biasa. Nah, baiklah, terima kasih kalau begitu telah memberi saya kesempatan untuk mewawancaraimu. Terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Kesimpulan, perilaku membolos merupakan salah satu bentuk pelanggaran tata tertib sekolah. Karena siswa yang berhalangan hadir di sekolah seharusnya menyampaikan surat keterangan izin dari orang tua atau wali kelas mengenai ketidakhadirannya. Membolos termasuk penyimpangan perilaku yang ekstrim. Seorang siswa menunjukkan gejala-gejala penyimpangan dari perilaku yang lazim dilakukan anak-anak pada umumnya. Perilaku membolos merupakan pendorong perilaku negatif lainnya, seperti kenakalan remaja atau kriminalitas. Maka dapat disimpulkan perilaku membolos adalah tindakan tidak masuk sekolah tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua maupun sekolah. Saran saya untuk menghadapi siswa yang sering bolos sekolah. Peran guru BK sangatlah dibutuhkan sebagai sarana untuk mencari solusi. Fungsi BK cukup efisien melalui pendekatan personal. Harapannya siswa dapat lebih terbuka dengan permasalahannya, sehingga konselor dapat memahami dan mendapat gambaran secara jelas apa yang sedang dihadapi siswa. Menghentikan sepenuhnya kebiasaan membolos memang tidaklah mudah dan sangatlah minim kemungkinannya. Tetapi usaha untuk meminimalisir kebiasaan tidak baik tersebut tentu ada. Kita mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri bagaimana rasanya dihukum karena membolos. Padahal menghukum bukanlah salah satu jalan untuk membuat siswa jera dalam melakukan perbuatannya. Bisa jadi hal tersebut malah menjadikan anak lebih susah ditangani. Sebab siswa remaja merupakan masa kondisi emosi yang tidak labil. Mudah tersinggung, mudah sekali marah, ibarat tulang rusuk jika dipaksakan untuk lurus maka akan patah. Oleh karena itu, penanganannya harus hati-hati dan harus tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.